berada di Kecamatan Aikmal ya. Jadi kebetulan kita bertemu dengan para pemangku kebijakan. Jadi para pemangku kebijakan kebetulan Bapak Kepala Desa Kalijaga Selatan. Namanya siapa Pak? Akwan. Pak Akwan. Ini juga dari Desa Sukarema, Pak Tahrim. Beliau ini senior yang menentukan sebuah kebijakan di desa. Nah kebetulan kita di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu punya sebuah program terkait dengan bagaimana wilayah kita di Kabupaten Lombok Timur ini tetap bebas dari suatu penyakit hewan menular strategis, zoonosis, sehingga wilayah kita ini tetap bebas. Program ini adalah kreativitas dan inovasi kita di dinas yang tentunya belum masuk dalam anggaran kegiatan. Tapi apapun itu, menyikapi kondisi di wilayah kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur terkait dengan penyakit yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ini adalah penyakit hewan menular strategis zoonosis yang menular ke manusia, yaitu penyakit rabies. Jadi ini kedua kalinya kita bertemu dengan Bapak Kepala Desa ya. Pertama kemarin kita ketemu dengan Bapak Kepala Desa yang ada di Sakre. Sekarang kita ketemu dengan Kepala Desa yang ada di Kalijaga Selatan dan di Desa Sukarema. Walaupun beliau ini adalah kaur ya, masih kesera, tapi insya Allah lah dua desa ini mudah-mudahan kita nanti bisa masukkan programnya. Jadi programnya itu berupa sebuah gerakan tetap bebas rabies yang video sebelumnya sudah kita bicarakan. Bagaimana wilayah kita bebas dari penyakit hewan menular strategis, yaitu rabies. Tentunya rabies ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Kita diapit oleh 2 pulau yang sampai saat ini masih mewabah, masih endemis, yaitu di Kepulauan Sumbawa dan Kepulauan Bali atau Provinsi Bali. Bagaimana mencegahnya? Ya tentunya kita harus segera membuat program-program yang dari tingkat awal atau tingkat yang lebih sederhana sampai yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi sebelumnya sudah kita utarakan terkait dengan edukasi kita kepada masyarakat, karena pengetahuan tentang rabies ini tidak semua masyarakat itu tahu, dan ini harus kita gaungkan. Kita harus kasih tahu masyarakat kita tentang bahayanya rabies. Kemudian bagaimana pergerakan anjing ini yang liar, ini bagaimana kita mengendalikan populasi anjing, bagaimana kita mendata, dan bagaimana kita bikin program-program untuk mengurangi populasi daripada anjing tersebut. Pengetatan lalu lintas ternak, pengetatan lalu lintas hewan penular rabies ini harus kita laksanakan. Jadi kita mengharapkan masyarakat kita, seluruh pemerintah desa ini harus kalau bisa ya tanggap untuk kita bikin program-program di tingkat desa. Jadi program yang bisa kita realisasikan dan laksanakan adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita yang ada di desa. Nah, artinya mungkin ada sejenis penyuluhan, pertemuan dengan masyarakat kita membahas tentang penyakit rabies tersebut. Dan nanti kita akan bicarakan program-program selanjutnya. Nah nanti kita akan meminta tanggapan kepada Bapak Kepala Desa yang 2 desa ini. Kita sudah sampaikan tentang penyakit tersebut. Untuk program-program kita di desa, kira-kira bagaimana tanggapan beliau? Mudah-mudahan atau kita mengharapkan bapak-bapak ini setuju dengan apa program-program yang kita tawarkan di desa. Jadi poin yang akan kita buat dalam program gerakan
tetap bebas rabies di Lombok Timur itu adalah edukasi masif kepada masyarakat kita tentang bahayanya rabies. Kemudian pendataan hewan penular rabies. Kemudian pengendalian populasi hewan penular rabies atau kira-kira. Kemudian pengetatan lalu lintas ternak, lalu lintas hewan, sehingga hewan-hewan atau hewan kesayangan atau hewan penular rabies itu yang masuk ke Lombok Timur itu harus jelas itu dari mana, apakah sudah divaksin. Jangan-jangan nanti datang dari luar, walaupun dia bagus-bagus hewan penular rabies, misalnya kucingnya, anjingnya bagus-bagus, tapi kalau dia berpenyakit dan bisa menularkan, itu sangat berbahaya buat masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini kita mendapatkan dua kepala desa atau dua desa, yang satu langsung kepala desanya, yang tiganya langsung kaurnya. Nah, kemarin kita dapat satu dan oke, sekarang kita dapat dua. Mudah-mudahan responnya cukup bagus. Nah, kita minta nanti dari Pak Kades Kalijaga Selatan dan dari Desa Sukarma bagaimana tanggapannya. Kira-kira bisa nggak kita laksanakan program-program tersebut nanti di desa kita. Oke, kita minta nanti Pak Ahwan yang ada di Desa Kalijaga Selatan dan Kasih Kesra yang ada di Desa Sukarma, Pak Tahrin, untuk menanggapi dan bagaimana peluang kita untuk membuat program di desa tersebut. Gimana Pak? Kira-kira dari Pak Ahwan? Terima kasih. Ini terkait dengan apa yang mungkin menjadi kekhawatiran ya, menjadi kekhawatiran kita, dan mudah-mudahan tidak ada kecolongan seperti pandemi yang kemarin. Jadi tentunya sebagai harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah, terkait dengan ini maka kita di desa, mudah-mudahan besok kita di APBD Perubahan kita bisa anggarkan untuk paling tidak kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat supaya nanti masyarakat kita tahu cara pencegahannya, mengenal rabies ini tentunya, sehingga masyarakat kita kalau dia kenal maka otomatis dia akan memahami bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana pencegahannya. Karena sekarang ini memang semua kita tahu bahwa di masyarakat anjing yang berkeliaran ini, entah kita tidak tahu, katanya ada orang yang menyumbang untuk dibawa ke sini, dan termasuk ada, kalau kita lihat di tempat kita di sana ada juga kera-kera keliaran yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Di tempat kita sendiri di sana bahkan ada anak-anaknya yang dikejar-kejar oleh kera ini. Nah, juga akan mengkhawatirkan kalau memang kita tidak mengenali itu, akan bahaya dari karena tertular dari kita. Maka otomatis kami sebagai pelayan masyarakat di desa, bagaimanapun itu kami harus siap untuk jangan sampai kita masyarakat ini katakan saja akan menyalahkan kita sebagai pemerintah. Jadi intinya untuk Desa Kalijaga Selatan, ya apapun isinya kita harus siap. Jadi jangan sampai kemudian terutama sekali ini kan bisa mendorong ke hewannya, ya hewan ke manusia. Nah, ini harus kita lakukan pencegahan preventif lah ya dari masyarakat kita, terutama sekali kita sebagai pemerintah kita harus hadir bersama masyarakat kalau kita untuk bisa bersosialisasi. Terima kasih. Kira-kira Pak Kepala Desa, untuk kegiatan edukasi masif nanti atau penyuluhan kepada masyarakat kita terkait dengan rabies, kira-kira kapan kita bisa action kegiatan ini? Apakah tahun ini, apa tahun depan? Perubahan ini? Tentunya Tahun ini untuk edukasi masif ya. Terima kasih Pak Kepala Desa. Coba dari Pak Kepala Desa atau yang mewakili kasih keserahnya ya, Pak Tahrin yang ada di Desa Sukarma. Kira-kira peluang kita bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau untuk saya, karena saya bukan pemangku kebijakan, sebaiknya kalau saya antara dinas peternakan atau UPT kesehatan hewan sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Nanti pemerintah kecamatan akan menekan atau memberikan ke semua kepala desa yang ada di wilayah kecamatan Lenek, supaya sehingga apapun katanya Pak Camat, nanti kita lihat apakah kalau itu memang wabah pasti akan ditanggapi dengan serius, tergantung dari penjelasan nanti dari petugasnya, baik kepala UPT-nya maupun dari dinas peternakannya. Sebaiknya itu kalau saran saya, atau berkoordinasi juga dengan biasanya kan kita ini kalau bekerja menangani masalah penyakit, kita tidak pernah lepas dari pihak kepolisian, selalu bekerja sama. Kalau bisa kan sebaiknya berkoordinasi supaya kita berkolaborasi untuk bekerja untuk menuntaskan dan mencegah rabies ini masuk ke wilayah khususnya di Kecamatan Lenek ini. Ya, kalau masalah kapan kita laksanakan, saya tidak kepada janji karena saya bukan pemangku kebijakan, sebaiknya koordinasi intinya. Ya, itu saja kalau saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira kalau dari Pak Kades Kalijaga Selatan kan tahun ini kita akan laksanakan edukasi di masyarakat yang ada di Desa Kalijaga Selatan. Kira-kira kalau di Desa Sukarema, kira-kira kalau kita laksanakan nanti edukasi kepada masyarakatnya, bisa apa tidak? Sebenarnya semua bisa kita laksanakan, cuma koordinasi ya, komunikasi kita dengan pemangku kebijakan itu aja. Ya, Ya. maksudnya kan pelunggu di bagian bagian desa Ya. Sukaremanya. Ya. Nah, karena apa? Karena intinya kan kita mau melakukan edukasi. Seperti apa modelingnya nanti? Apakah kita modelnya misalnya, apakah pelunggu nanti akan sampaikan ke kepala desanya, kemudian memberikan masukan. Nah, kira-kira menurut Bapak sebagai orang yang ada di desa Sukarema, peluang kita untuk melaksanakan kan pelungguh di internalnya, kira-kira peluang kita melaksanakan edukasinya itu bisa apa enggak? Kalau tidak bisa, kira-kira kendalanya apa? Sehingga nanti bisa saja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bisa kalau masalahnya bisa kita lakukan. Kira-kira apa yang menjadi problemnya? Apakah kepala desanya kan belum tahu juga kan? Belum tahu juga. Kira-kira peluangnya bisa apa enggak? Kalau di saya, karena desa di Desa Sukarema ini ada pejabat, bukan kepala desa yang terpilih, ada pejabat. Ya, saya komunikasi dulu. Iya. Komunikasi dulu, gimana hasilnya nanti kita koordinasi lagi. Ya, Gitu ya. aja. Jadi apa namanya ini kan program yang masih kita tataran edukasi. Ya. Edukasi artinya kita mengumpulkan masyarakat kita di mana kita melakukan kegiatan, apakah di desanya atau di tempat lain untuk edukasi masyarakat kita. Mungkin itu ya tadi dari kepala desa yang ada di desa Kalijaga Selatan itu sudah oke dengan programnya untuk tahun ini. Kita akan adakan edukasi ini karena masyarakat ini kita ini kan tidak tahu, tiba-tiba nanti digigit anak-anak yang sekolah ini bagaimana SOP-nya kalau dia digigit, apa yang harus kita lakukan masyarakat. Walaupun kita ini masih bebas, tapi kita di NTB ini karena Pulau Sumbawa itu adalah masuk dalam NTB. NTB ini dia rabies, KLBK, endemis rabies gitu. Tapi di Pulau Lomboknya belum ada yang rabies. Tapi secara NTB, karena Pulau Sumbawa itu masuk provinsi NTB, ya kita sudah kenal. Sehingga setiap gigitan itu punya SOP secara NTB-nya. Walaupun kita sekali lagi kita bilang bahwa Lombok Timur itu masih bebas, tapi kita harus antisipasi. Dan alhamdulillah kita dengan Bapak Kepala Desa sudah oke. Walaupun yang Desa Kalijaga Selatan itu sudah oke untuk tahun ini, kita akan membuat sebuah edukasi penyuluhan nanti di Desa Kalijaga Selatan. Dan untuk di Desa Sukarema
masih melakukan komunikasi karena beliau ini tatarannya bukan penentu kebijakan, tapi kita mengharapkan nanti ada masukan-masukan buat PJ-nya karena ini tidak kepala desa karena sudah ada penjabatnya. Ada masukan-masukan untuk dimasukkan kegiatan-kegiatan kita yang ada di desa Sukarema. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah memberikan edukasi kepada kepala desanya, kepada kasih keseranya terkait dengan bagaimana program-program kita yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan situasi penyakit hewan menular strategis zoonosis yang ada di Kabupaten Lombok. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Tetap dukung saluran YouTube Etatar 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.